Pagi hari ini ada beberapa pesan yang perlu habis sampaikan. Coba simak baik-baik. Bisa disimak? Yang pertama, mulai besok antum sudah berada di rumah sampai hari raya. Dan seminggu di rumah itu ada aktivitas harian. Ada beberapa hal yang perlu antum pelihara. Selama ini kita berada di pondok, suasananya suasana pondok, lingkungannya lingkungan pondok, gayanya gaya pondok. Nanti setiba di rumah, setiba di kampung halaman, besar harapan kami, antum-antum itu membawa kebiasaan kita di sini, jangan terbawa dengan kebiasaan luar. Nampakkan, perlihatkan, kami ini anak pondok. Kami sudah terlatih, sudah terbiasa di pondok begini. Namanya tiba di ayat Al-Baqarah sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, kalau kita ambil ayat itu, hendaknya kita yang mengasih sibghah, mengasih celupan, mengasih wantek kepada orang lain, mewarnai orang lain. Bukan kita yang diwarnai. Kalau tidak mampu mewarnai, pertahankan warna kita. Pertahankan celupan kita. Jangan sampai celupan kita selama berada di pondok, tercelup, terwarnai oleh orang lain. Bayangkan siang malam kita di sini, semenjak salatnya, zikir dan doanya, kebiasaan harinya, tiba-tiba lepas, bebas. Syukurlah kemarin Nabi dengar ketika menghadiri perpisahan dan wisida tahfiz Latifahul Maidah. Salah satu yang Nabi tangkap kemarin bahwa syukurlah bahwa sudah keluar undang-undang media sosial untuk anak-anak berumur 16 tahun ke bawah tidak dibenarkan lagi. Undang-undangnya berlaku tanggal 28 Maret. Siapa yang memakai media sosial nanti ada jeratan-jeratan hukum yang akan diberlakukan. Itu pemerintah bukan Nabi. Berlaku tanggal 28 Maret. Untuk Asia kita yang pertama. Indonesia yang pertama. Sudah disusun undang-undang. Jadi antum tidak lagi bebas memakai media sosial. Yang paling adalah media sosial. Bukan hanya mata yang rusak, otak juga rusak. Otak bahkan hati juga rusak. Sehingga nanti menjadi sifat perangai watak itu. Disenyalir terjadinya banyak putri-putri ini, perempuan-perempuan gadis-gadis itu. Gampang saja dirayu, digoda, sampai nanti hamil di luar gara-gara media sosial. Teman medsos. Kemarin terjadi di sekitar kampung sana, 2 pasang. Umurnya 16 tahun ke bawah. Sudah bisa bergaul antara suami istri. Ini gara-gara HP, gara-gara media sosial. Makanya sebenarnya untuk orang tua tidak ada lingkungan terbaik kecuali pondok. Sebejat-bejat anak di pondok, lebih baik di pondok. Sebetulnya orang tua tidak mengizinkan anaknya selepas kelas 9 untuk keluar pondok. Sebetulnya harus begitu. Apalagi pondok kita bukan senamiah, bukan aliyah. SMP, SMA yang bisa. Dia melanjutkan kemana-mana. Tidak ketinggalan ilmu dunianya. Enggak. Cuman kita tidak tahu apalah gerangan. Karena dunia kita sekarang, dunia entahlah apalah bisa dikata. Lebih-lebih yang putri-putri ini, terlalu banyak kejadian demi kejadian. Itu terakhir di kapaknya yang perempuan. Di kapaknya itu. Gara-gara yang putri ini mengecewakannya laki-laki. Terlalu berat kecewanya, diambilnya kapak, dicarinya ke kampus. Jadi antum jangan gampang-gampang, mudah-mudah. Makanya di pondok. Masih ingat pembunuhan terjadi di Batu Sangkar, di Karungnya. Semuanya murah bergaul, mudah bermedia, mudah mencari teman. Lalu terpikat, tertarik dengan jahat. Ini yang paling dikhawatirkan sekarang. Jadi kalau Abi yang umur Abi 61 tahun, semenjak tahun 90 Abi sudah di pondok. Sekarang tahun berapa? 2026 berapa? 90 tambah 2026 berapa? 36 tahun Abi di pondok. Pondok yang satu pindah pondok. Sudah 4 pondok Abi mendirikan, ikut merancang. Terakhir ini, entahlah, sudah ini tidak tahu apakah Allah masih karuniakan dekat pondok baru, tidak tahu. Tidak ada tempat yang paling bagus bagi anak-anak kecuali di pondok. Sebetulnya begitu. Kenapa? Ya, dia aman. Walaupun di pondok itu aneh-aneh lakunya, berteriak-teriak, menjerit-jerit, tertawa, terkekeh, terpingkal. Tapi biar jugalah daripada di luar. Ini pesan khusus Abi kepada ibu bapak yang punya anak. Dan kepada putri-putri di sini, ini pesan Nabi. Antum itu bukan barang murahan dalam agama. Dipelihara, dijaga. Semenjak berpakaian itu kan penjagaan itu. Jangan dimurah-murahkan badan kita. Jangan ditawar-tawarkan. Laki-laki kalau akan mencari pasangan hidupnya nanti dia akan mencari orang yang murahan. Tapi kalau untuk bermain-main dicari yang murah-murahan. Barang kalau ditawar-tawaran kan murah. Laki-laki ini termasuk yang sudah kawin atau yang hampir kawin ini tidak akan mencari yang murah. Dia tidak akan mau mencari orang-orang yang akhlaknya, sifatnya, gayanya yang murah. Dia akan mencari orang terpilih. Itu menjadi ibu anak-anaknya.
Antum jangan murah-murahkan barang. Ada paham itu yang putri? Paham tum? Pesan Nabi sama orang tua juga begitu. Ini dilepas hari ini pulang berhari raya, keluar rencana berbuka bersama dengan teman-teman pria. Abi sudah lepas tangan perjangkauan, tapi Abi ingatkan. Nanti janji, nanti setelah tarawih kita jumpa di sana ya. Jadi imbasnya kita di sini. Itu kena gampang-gampang nanti. Orang tuanya lepas di luar. Janji. Ketemu di sana, nanti kita libur ya, ketemu di Bukit Tinggi di hotel sana. Sampai berperiksa ke dokter. Tidak ada harganya antum. Yang putih tidak berharga, sudah itu begitu lagi. Apalah harganya? Laki-laki itu aman saja dia. Dia tidak hamil, dia tidak beranak, aman saja baginya. Bisa mengelabui orang. Tapi perempuan ini kalau sudah masuk lubang, tidak ada harganya. Sampailah kepada tingkat orang yang sudah umur 30 sampai 40. Dengan dosen-dosen orang, dibunuh orang dosen. Dosen dia, cantik dia. Karena cepat percaya. Ada yang memodali laki-laki. Modal laki-laki aman ya, habis uangnya bisa. Dihabisinya perempuan. Mobilnya dimaling, motornya diambil. Jadi sapi perah dia. Nabi kepada yang putri-putri Abi ini, dengarkan ini. Dengarkan dengan telinga, masukkan ke hati. Antum putri-putri muslimah, putri-putri salehah. Jagalah, peliharalah di luar sana. Sama anak Abi pun yang putri cemas ini. Tamat sekarang. Dia mau kuliah jauh-jauh, Abi ragu melepaskan jauh-jauh. Karena siapa yang ngontrol? Entah bagaimanalah ini. Karena zaman sekarang kalau tidak kontrol susah. Dia Abi ujian nih. Apa ujiannya? Karena anak Abi perempuan satu. Makanya orang tua, kalau dikasih dia 2 anak perempuan, bisa dia melewati ujian-ujian itu, dia sudah mendapat nilai yang tertinggi. Sabar dia mendidik anak perempuan. Perempuan itu harus betul-betul diperhatikan. Itu pesan Nabi, sekembali ke kampung, yang putra juga perhatikan. Jangan seperti tahun kemarin, 2 tahun kemarin, sudah dilepas pulang, pas saja tiba di gerbang, tukar celananya. Lalu ke sini, pakai kacamata hitam, pakai motor. Entah apa gayanya. Masih ingat? Saya sudah lepas, katanya. Saya sudah bebas, katanya. Kita tidak ada ikatan lagi, katanya. Maka pamer dia. Orang tuanya melepaskan pula. Hilanglah nilai-nilai pondok selama ini. Tapi Abi yakin, setelah dia umur 30, dia akan kembali lagi ke bawah. Pengalaman sekali. Maka pesan Nabi, 2 itu. Kembali ke kampung halaman, jangan sampai diwarnai. Bahkan hendaknya mewarnai. Kebiasaan kita, selamanya kita di sini, bawa keluar. Bukan harus berpeci-peci ini, antum sudah malas berpeci ini. Gaya pecinya jenggo, lihat. Jenggo, ada yang pegang ini. Tidak usah pakai peci luar, tapi kepala antum tuh bersih di luar. Peci ini ke lambang menutup kepala kita. Supaya tenang dia berpikir. Ada teman Nabi satu, kami painyak teman. Kami injakkan dulu dengan Nabi. Dia masuk kelompok, tanpa menyebutkan kelompoknya. Katanya, ketika di sini dulu, tahun 90-an. Ini kalau kita mendengarkan taklim atau kajian itu buka pecinya katanya. Tapi buka, ditanya kenapa supaya masuk ilmu ke sini. Lalu setelah guru selesai menerangkan, tutup lagi supaya tersimpan dia. Ketika itu Abi ketawa, tapi juga ya sebagai lambang menjaga, lambang memelihara. Orang kalau sudah berpeci ini, dia paling tidak sudah terpelihara dia. Peci haji, orang sudah pakai peci haji itu terpelihara dia. Walaupun tidak boleh kata kawan sebelah bid'ah namanya. Itu dosa mereka lah. Anda perlu pakai peci-peci di luar. Tapi yang penting otaknya tetap terjaga, hatinya tetap bersih. Ini yang putra-putra, jangan jenggo-jenggo di luar, jangan gaya-gaya di luar. Tidak beda antum dengan anak pondok dengan orang luar. Salatnya juga pelihara. Terakhir untuk kita bersama. Kami daripada guru, para pegawai, para murid-murid keluarga besar Besenter. Karena hari ini hari kita tidak lagi bersama di sini sampai 15 hari ke depan. Tentu selama bergaul ada hal-hal yang rasa tidak enak, tidak nyaman dengan kata-kata, dengan sikap dan tingkah laku. Abi ajak semua kita Abi ajak. Mari kita saling memaafkan. Bisa diterima? Mari kita saling memaafkan. Sepandai-pandai orang bicara, 1-2 juga akan keliru dan khilaf. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu namanya. Siapa yang banyak bicara, banyak juga salahnya. Karena tupai itu melompat saja kerjaan setiap hari, 1 kali, 2 kali juga akan jatuh. Itulah manusia. Man kathura khata'uhu kathura wara'uhu, kathura ahya'uhu. Siapa yang banyak salahnya, artinya malunya sudah kurang. Dan siapa yang malunya sudah kurang, waraknya yang sudah kurang. Jadi selama kita bergaul, kadang-kadang pasti agak kesal. Semua itu akan kita alami. Antum juga banyak perangai, banyak tingkah laku, banyak gaya, banyak sifat. Itu karena semua kita ada salah, ada khilaf, ada keliru. Abi ulang lagi, mari kita sama-sama saling memaafkan. Diterima? Sampaikan ini kepada orang tua. Ini amanah. Amanah Abi dan amanah guru-guru, amanah pegawai, amanah keluarga besar pesantren Abi Center kepada orang tua.
Buat keluarga besar Abi Center, Abi, semua guru, semua pegawai menyampaikan kepada ayah bunda, kakek nenek, salam dan maaf. Bisa disampaikan?